keluarga Peniel yang Tuhan kasihi, kita bersyukur pada Tuhan kalau pagi hari ini kembali kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan kembali sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari saya undang untuk kita sama-sama membuka di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Saya ingin untuk kita bisa sama-sama membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan berkata iman itu timbul daripada pendengaran. Ya, biar kita sama-sama membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, ya, sehingga telinga kita mendengar dan iman itu timbul dari dalam hati kita. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin buat firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini seringkali menggambarkan hubungan antara Kristus dan jemaat. Ya, kita sudah seringkali berulang-ulang membaca dan mendengar ayat firman ini. Tapi pagi hari ini kembali saya ingin mengajak untuk kita sama-sama merenungkan apa yang ingin Tuhan kehendaki dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya, sebagai jemaat Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan yang hidup di zaman akhir ini. Ya, kalau tadi sudah saya katakan bahwa hubungan Kristus dan jemaat itu diumpamakan seperti pokok anggur dan ranting. Ya, sebagai pokok anggur yaitu Yesus sendiri dan kita adalah ranting-rantingnya. Nah, kita tahu ya fungsi dari pohon, ya, sebuah pohon memiliki unsur, itu ada batang, ya, itu dikatakan sebagai pokok, dan juga ada ranting-rantingnya. Nah, fungsi daripada pokok, ya, atau batang pohon yang besar itu adalah untuk menyalurkan air, ya, dari akar. Dia menyalurkan air dan unsur-unsur hara, unsur-unsur mineral, makanan-makanan, ya, yang dibutuhkan oleh ranting supaya ranting itu bisa bertumbuh. Ranting itu dapat menghasilkan buah yang lebat dan bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, itulah gambaran daripada kehidupan kita dengan Tuhan. Ketika kita sebagai orang percaya, ketika kita sebagai jemaat Tuhan terus melekat pada ranting, pada pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus sendiri, maka kita akan melihat bagaimana kehidupan kita yang akan terus bertumbuh dan berbuah-buah di hadapan Tuhan. Nah, kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara kita melihat atau bagaimana cara kita melekat kepada Yesus. Ya, kalau di ayat yang kedua, saya kembali akan bacakan Yohanes 15 ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa melekat pada pokok anggur? Atau bagaimana caranya supaya kita bisa melekat pada Tuhan sendiri dalam hidup kita? Yang pertama, hidup kita harus selalu dibersihkan. Ya, sebagai ranting, tadi dikatakan bahwa kalau ranting itu bisa berbuah, ya, dia harus dibersihkan supaya ia bisa berbuah banyak. Ranting yang layu bahkan mati itu akan dipotong. Hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dan hal-hal yang menghalangi untuk ranting itu
bisa bertumbuh dengan baik, itu akan dipotong. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Tuhan akan melakukan pembersihan demi pembersihan dalam hidup kita. Ya, Tuhan akan melakukan hal-hal yang bisa membuat kita bisa bertumbuh. Sehingga kita harus terus dibersihkan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, karakter hidup kita. Tuhan sendiri menginginkan supaya kita memiliki karakter Kristus itu dalam kehidupan kita. Ya, karakter-karakter yang buruk, karakter sifat-sifat yang negatif, hal-hal yang tidak bisa menghambat untuk apa? Unsur makanan, unsur firman Tuhan. Kemudian ada air yang mengalir, aliran-aliran air yang bisa menghambat untuk firman Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Itu akan Tuhan potong dan akan Tuhan bersihkan dalam hidup kita, sehingga kita terus hidup ya dimurnikan oleh Tuhan sendiri melalui firman Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus-Nya dalam hidup kita. Kemudian kita akan melihat lagi bagian yang kedua. Kalau yang pertama tadi, bagaimana cara kita supaya kita bisa melekat pada pokok anggur. Yang kedua, kita baca di dalam ayat yang keempat. Ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yang kedua adalah bersekutu dengan Tuhan. Melekat kepada Tuhan itu artinya kita memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kita membangun kedisiplinan hidup kita secara rohani di dalam doa, di dalam pembacaan firman Tuhan, di dalam perenungan akan firman. Itulah yang harus terus kita lakukan. Ini adalah hal yang kedua, supaya bagaimana kita bisa melekat pada pokok anggur itu. Kita selalu memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan lewat ibadah kita, ya, lewat kehidupan kita sehari-hari. Kita menjaga aliran-aliran air yang Tuhan sudah alirkan itu melalui pokok itu, supaya terus menjalar masuk kepada ranting-ranting itu dalam kehidupan kita, sehingga kita akan terus dikuatkan, kita akan terus bertumbuh, dan itu membuat bisa meningkatkan kualitas persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, ini yang perlu dan yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya di hari-hari ini. Kalau kita percaya bahwa kita adalah ranting dan Tuhan adalah pokok, ya, itu harus kita lakukan dalam hidup kita. Persekutuan secara pribadi itu terus harus kita lakukan secara intensif dalam kehidupan kita. Nah, kemudian kita akan melihat lagi bagian yang ketiga, ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, saya tekankan pada ayat yang kelima bagian terakhir. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang ketiga adalah mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Melekat kepada Tuhan artinya kita mengandalkan akan Tuhan. Karena di luar Tuhan, firman Tuhan katakan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa berbuah, ya. Jangankan untuk berbuah, untuk bertumbuh pun itu akan menjadi sulit. Ketika kita mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan pengalaman kita, mengandalkan segala bentuk, ya, atau hal-hal yang sebetulnya Tuhan tidak inginkan. Mungkin bagi kita itu baik, tetapi di hadapan Tuhan hanya satu hal yang Dia inginkan dalam hidup kita, mengandalkan akan Tuhan dalam segala perkara. Sehingga ketika kita mengandalkan Tuhan, segala mujizat, segala kuasa itu Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin, saudara. Ya, saya percaya di hari-hari ini, ketika kita terus mengandalkan kuasa firman dan Roh Kudus itu dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah mengalami kesulitan dan kesukaran. Untuk apa? Untuk kita bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita di hari-hari ini. Ketika kita melangkah, ya, ketika kita mengambil sebuah keputusan, walaupun mungkin kita merasa
mungkin ada sesuatu yang salah dalam keputusan itu. Tapi ketika kita terus mengandalkan firman Tuhan, kita terus belajar taat, kita terus belajar setia, kita terus belajar hidup di dalam kebenaran firman-Nya, maka saya percaya kita akan bisa terus melekat pada pokok anggur itu. Ya, kemudian selanjutnya bagian yang keempat, ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang keempat adalah melakukan firman Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, jikalau hidup kita, keberadaan kita terus ada di dalam firman Tuhan, kita terus menyelaraskan hati kita, menyelaraskan hidup kita hanya di dalam firman, maka firman Tuhan katakan selanjutnya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow, luar biasa janji Tuhan dalam hidup kita. Tetapi jangan salah saudara ya, seringkali kita hanya mencomot ayat-ayat itu hanya sepotong-sepotong, sepenggal-sepenggal, hanya berdasarkan apa yang kita inginkan. Ada banyak orang Kristen, ada banyak orang percaya seringkali mengklaim ayat ini, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu yang kita pegang, sehingga itu menjadi doa kita. Aku percaya Tuhan, apa yang ku minta pasti Engkau jawab karena Engkau sudah berfirman. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, bahkan kita sebagai umat-umat tebusan Tuhan yang terus ingin didewasakan secara rohani, tentunya cara berpikir kita, sikap hati kita, dan dasar keyakinan kita akan firman Tuhan tentunya tidak sama seperti ketika kita seperti seorang anak kecil, ya. Karena kalau anak kecil, dia banyak tidak mengerti akan kehidupan ini, sehingga apapun yang dia minta, apapun yang dia inginkan, itu harus terus dituruti. Tetapi kita sebagai orang percaya, orang yang terus didewasakan oleh firman Tuhan, kita memiliki sikap hati, pola pikir, gaya hidup, bahkan dasar keyakinan akan Tuhan itu berbeda, saudara. Sehingga saya percaya ketika ayat ini Tuhan Yesus katakan, apa yang kita minta pun itu tidak sekedar hanya memuaskan hawa nafsu kita, hanya ingin untuk apapun yang kita minta itu dijawab oleh Tuhan, tidak, saudara. Tetapi saya percaya yang dimaksud dengan ayat ini adalah mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Yang kita minta itu pasti sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Ya. Jadi apa yang kita minta kepada Tuhan itu pasti selaras, satu tujuan, satu arah, ya. Untuk apa? Untuk menggenapi rencana dan rancangan Tuhan itu dalam hidup kita. Ya, itu yang harus kita pegang dalam hidup kita. Sehingga permintaan kita tidak yang aneh-aneh, saudara. Sama seperti mungkin contohnya seorang anak kecil. Kalau dia meminta sesuatu, mungkin dia tidak mengerti. Ya. Juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kemampuan kita untuk memiliki sesuatu itu sebetulnya belum saatnya Tuhan berikan kepada kita. Contohnya mungkin, ya, kita meminta sepeda motor, contohnya saudara. Sementara kita naik sepeda pun belum bisa. Nah, demikian juga dalam hal-hal yang lain dalam kehidupan ini. Sehingga apapun yang menjadi permintaan kita kepada Tuhan, itu adalah hal-hal yang selaras, yang satu tujuan. Untuk apa? Untuk kita menggenapi rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Ya, biar keempat hal ini, ya, itu terus kita pegang dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Kita terus melekat pada pokok anggur. Jangan sampai kita tidak bertumbuh. Bahkan mungkin kita menghasilkan daun-daun yang layu, sehingga akhirnya harus dipotong dan dibuang. Di dalam Alkitab ada begitu banyak contoh-contoh bagaimana kehidupan orang-orang yang melekat pada Tuhan, yang hidupnya terus, ya, ada di dalam hadirat Tuhan. Saya akan membawa kita untuk memberikan satu contoh tentang bagaimana orang yang hidupnya melekat kepada Tuhan dan bagaimana orang yang tidak melekat
pada pokok anggur itu. Bahkan ada satu orang yang akhirnya hidupnya dipotong oleh Tuhan. Kita buka di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-11. 1 Samuel 17 ayat ke-11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Kita melihat, ya, bahkan kita sering mendengar cerita tentang ini. Bagaimana ketika orang-orang Israel menerima tekanan demi tekanan oleh bangsa Filistin, oleh orang-orang Filistin. Setiap hari mereka harus berhadapan dengan orang-orang Filistin. Bahkan kalau di ayat-ayat sebelumnya, ketika orang-orang Israel berhadapan, ya, mereka berhadapan dengan tentara-tentara Filistin. Maju satu sosok raksasa yang besar, yaitu Goliat. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa selama 40 hari orang Israel harus berhadap-hadapan dengan orang Filistin. Satu hari itu ada 2 kali, sehingga selama 80 kali, ya, boleh saya katakan selama 80 session, apa yang terjadi dalam kehidupan orang Israel? Setiap hari, selama 80 kali, setiap hari mereka mendapatkan yang namanya intimidasi, mendapatkan tekanan demi tekanan, mendapatkan perkataan-perkataan yang negatif dari orang Filistin, dalam hal ini Goliat. Nah, sehingga akhirnya apa yang dilakukan oleh Goliat dan orang-orang Filistin itu membentuk sebuah siklus kehidupan yang penuh dengan kekalahan. Ya. Apa yang dilakukan oleh orang Filistin dan Goliat pada saat itu membentuk sebuah siklus, suatu keadaan yang membuat bangsa Israel kalah. Mereka belum berperang secara betul-betulan, ya, berhadap-hadapan, tetapi hanya dengan perkataan yang dikatakan oleh Goliat. Setiap hari, setiap saat, ya, mereka mengkatakan, menghujat orang-orang Israel. Ah, kamu Israel yang kecil, kamu Israel yang lemah, kamu Israel yang tidak punya pengharapan, kamu ini dan itu. Sementara kami punya pasukan yang besar, kami punya senjata peperangan yang dahsyat, yang canggih. Apa sih kalian di hadapan kami? Mana, tunjukkan kepada kami, berikan satu orang kepada aku untuk bertempur. Goliat katakan, setiap hari mereka diintimidasi oleh Goliat dan orang-orang Filistin. Nah, sehingga firman Tuhan katakan, itu yang membuat Saul menjadi cemas atau patah semangat. Ya. Tidak hanya Saul yang menjadi cemas dan patah semangat, lalu dia mengalami ketakutan, tetapi itu juga mempengaruhi seluruh kehidupan orang-orang Israel. Kita bisa melihat, kita bisa bayangkan bagaimana sesuatu terjadi kepada seorang pemimpin kalau pemimpin itu tidak memiliki sebuah kekuatan. Bahkan pemimpin itu mengalami kehidupan yang diliputi oleh kehidupan yang negatif. Itu akan mempengaruhi orang-orang yang ada di bawahnya. Nah, inilah yang terjadi dalam kehidupan Saul. Saul tidak lagi melekat pada pokok anggur. Mengapa Saul menjadi takut? Ya. Mengapa Saul bahkan akhirnya dipotong oleh Tuhan sendiri? Kita lihat dalam 1 Samuel pasal yang ke-13. 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke-14. 1 Samuel 13 ayat 14, ya, kita akan baca sama-sama. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjukkan dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Mengapa Saul takut? Karena Saul ditolak oleh Tuhan. Karena Tuhan katakan, hidup Saul tidak lagi berkenan di hatinya. Saul tidak lagi mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan.
Semua kita sudah tahu bagaimana ceritanya. Ketika Saul mengambil sebuah keputusan yang salah, dia tidak sabar menunggu Samuel untuk berdoa kepada Tuhan. Akhirnya dia mengambil alih sendiri menjadi seorang imam bagi bangsa itu. Sebetulnya itu adalah hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Sehingga karena perbuatan Saul yang gegabah, karena perbuatan Saul yang tidak menghormati Tuhan, ya kita harus ingat, kita harus menghormati Tuhan. Tuhan tidak ingin dihormati. Tuhan tidak ingin diperlakukan oleh kita sebagai umat-umatnya tanpa kita memiliki hati yang benar di hadapannya. Tapi Tuhan ingin supaya hidup kita selalu menghargai Dia dalam setiap perkataan kita, dalam setiap tindak tanduk kita, dalam setiap perbuatan kita, bahkan langkah-langkah di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Ketika kita terus melakukan keempat hal yang sudah saya sampaikan tadi, maka kita akan terus melekat kepada Tuhan. Dan satu hal saja kita tidak lakukan, itu berarti kita melepaskan diri dari pokok anggur. Dan kalau kita melepaskan diri, Tuhan pun akan berlaku apa saudara? Dia akan memotong kita dari pokok anggur itu, sehingga kita akhirnya mati dan dibuang. Inilah yang terjadi dalam kehidupan Saul. Mengapa Saul menjadi ketakutan? Bahkan apa yang terjadi dalam hidupnya, ya itu juga mempengaruhi akan rakyatnya. Roh Tuhan sudah undur dari hadapan Raja Saul. Roh jahat, ya, roh-roh jahat, ada konflik batin, ada emosi-emosi negatif yang terus-menerus mengintimidasi, ya, dan terus-menerus merusak kehidupan ilahi yang ada dalam hidup Saul. Sehingga terbangun sebuah nature, ya, terbangun sebuah karakter kehidupan yang mudah frustasi, mudah terintimidasi dan menyerah dalam kehidupan Saul. Berapa banyak juga itu yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di hari-hari ini, di waktu-waktu ini, di mana tidak ada lagi yang namanya kepastian dalam hidup ini. Kita melihat dalam beberapa waktu belakangan ini apa yang terjadi dengan kehidupan bangsa negara kita, bahkan di seluruh dunia. Mandeknya perekonomian, bahkan untuk hal-hal yang rohani pun kita tidak bisa dengan leluasa beribadah kepada Tuhan. Tapi pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk kita tidak seperti Saul, untuk kita tidak berlaku bodoh seperti Saul yang mudah diintimidasi, yang mudah untuk dipengaruhi dengan hal-hal yang negatif, dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang kita dengar di hari-hari ini, apa yang kita terima di hari-hari ini, apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan dan kita alami, itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Mari biarlah apa yang mempengaruhi kita di hari-hari ini, apa yang kita dengar di hari-hari ini, itu membuat kita terus menyelaraskan dengan firman Tuhan. Kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus tolak, ya. Bahkan apa yang terjadi dengan Daud, Daud kebalikannya dengan apa yang menjadi reaksi daripada Saul. Mari kita buka di dalam 1 Samuel pasal 17. Apa reaksi, ya, daripada Daud? 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-23. Ayat 23 mulai. 1 Samuel 17 ayat 23. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Kita perhatikan, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup?
Kemudian selanjutnya ayat yang ke-27, rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, begitulah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Bagaimana respon dan ekspresi dari Daud? Ya, kalau di ayat yang ke-26b dikatakan demikian. Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan pada Allah yang hidup? Daud marah, ya. Bukan karena dia merasa sok tahu atau kepingin jadi pahlawan yang kesiangan, saudara. Ekspresi Daud begitu luar biasa, berbalik ya dari apa yang terjadi dalam kehidupan Saul. Saul cemas, takut, dia khawatir, tetapi Daud dia mengekspresikannya dengan ekspresi yang marah. Ya, sehingga dia katakan, siapa yang berani mencemoohkan barisan Tuhan itu? Masa orang Filistin yang tidak bersunat itu bisa mengalahkan orang Israel? Tentunya ekspresinya tidak lembut, saudara. Ya, pasti ada sesuatu tekanan yang keluar dari mulutnya dengan satu tekanan kepastian, ya, bahwa dia benar-benar marah pada saat itu. Nah, sehingga apa? Akhirnya Daud berkata apa? Kita lihat 1 Samuel kembali pasal yang ke-17 ayat yang ke-32. Apa yang dikatakan oleh Daud? Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Ayat 36. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Luar biasa, saudara, apa yang dikatakan oleh Daud. Daud berkata, apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, aku kejar. Ya, setelah aku kejar, aku hajar, aku lepaskan domba itu dari mulutnya. Dan kalau singa itu mau menyerang aku, maka aku tangkap singa itu, lalu aku pegang janggutnya, aku hajar dan aku bunuh. Apalagi si Goliat Filistin yang tidak bersunat itu, kata Daud, ini nasibnya sama, kata Daud, seperti binatang itu. Ya, karena ia telah menghina barisan Allah. Itu juga, saudara, sebetulnya yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita mau seperti Daud, ya, yang tidak mudah untuk apa? Untuk diintimidasi, untuk ditekan, bahkan untuk dipengaruhi dengan hal-hal yang negatif dari luar. Tetapi ketika kita terus ada di dalam hadirat Tuhan, kita terus bersekutu dengan Tuhan, kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita melekat pada pokok anggur itu, saya percaya kita akan bisa berkata seperti Daud, musuh boleh ada di hadapanku, semua persoalan, semua tantangan boleh aku hadapi, tetapi dengan kuasa firman dan Roh Kudusnya, aku pasti bisa. Kita tinggal memperkatakan firman itu, saudara. Kita katakan firman itu, sehingga apa? Secara otomatis, ketika kita memperkatakan firman-firman yang hidup dari Tuhan itu akan menekan setiap roh-roh intimidasi dalam hidup kita. Hal-hal negatif yang sudah terlanjur masuk dalam pikiran kita, hal-hal negatif yang sudah terlanjur kita lihat, kita dengar, secara otomatis ketika kita memperkatakan firman itu, maka firman Tuhan itu akan mendesak, ya. Firman itu akan mendesak, terus masuk, mendesak, menekan, ya, segala bentuk kekhawatiran, segala bentuk kekecewaan, segala bentuk hal-hal negatif yang terjadi dalam hidup kita. Dan yang ada hanya hal-hal yang positif, yaitu apa? Firman Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Daud. Sangat luar biasa, ya. Itu yang terjadi atas hidup Daud, berbalik dengan kehidupan Saul. Karena apa? Daud pun sudah pernah mengalami hal seperti itu. Tapi secara manusia, mungkin kita merasa bingung dan aneh. Yang dia hadapi raksasa besar. Sedangkan yang Daud katakan,
Mungkin seperti kita tidak percaya, tapi inilah faktanya. Ya, di hari-hari ini kita hidup tidak dari fakta negatif yang kita terima. Kita hidup dari fakta firman Tuhan itu. Sehingga apa? Kita akan terus bisa memenangkan peperangan demi peperangan itu dalam kehidupan kita. Ayat-ayat yang sudah kita baca tadi harusnya ya bisa mengekspresikan kehidupan kita, bisa membuat kita terus memiliki motivasi untuk kita terus bisa mempertahankan apa yang menjadi dasar keyakinan kita di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan yang kita sembah, kita bisa merasakan bahwa Dia selalu hadir, Dia selalu ada dalam hidup kita. Nah, saya ingin membawa kita melihat beberapa hal apa yang harus kita perhatikan dalam hidup kita supaya kita bisa mempertahankan ya dasar keyakinan, dan kita bisa menyatakan bahwa Tuhan itu hadir dalam hidup kita, bahkan sampai kita bisa memenangkan peperangan yang kita hadapi saat ini. Karena saat ini kita sedang mengalami yang namanya peperangan akan dasar keyakinan. Apa yang menjadi dasar keyakinan kita? Kalau dasar keyakinan kita dibangun atas firman Tuhan, maka saya percaya Dia akan terus menguatkan kita. Biar di hari-hari ini kita bisa memastikan bahwa orang-orang yang ada di dekat kita, mereka harus bisa kita pengaruhi dengan suara Tuhan. Sekali lagi yang saya ingin katakan, yang pertama, kita harus pastikan bahwa orang-orang yang ada di dekat kita, mereka harus bisa kita pengaruhi dengan suara Tuhan. Ya, jangan izinkan orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka mempengaruhi segala opini-opini, segala persepsi, segala dasar keyakinan yang dunia ini terapkan, saudara. Kita harus bersuara lebih keras. Untuk apa? Menarik mereka dalam kondisi kita yang meyakini akan firman Tuhan. Sehingga keyakinan yang sama akan firman itu juga ada pada orang-orang di sekitar kita. Sehingga kita terus dapat melaju, kita terus dapat bersama-sama kembali fokus kepada Tuhan. Kita bisa melihat jalan-jalan Tuhan. Untuk apa? Kita mencapai apa yang menjadi rencana dan rancangan Tuhan. Mengapa begitu penting ya untuk kita bisa mempengaruhi orang-orang terdekat pada kita? Karena seringkali mereka lah yang mudah untuk menggoyahkan dasar keyakinan dalam hidup kita. Dasar keyakinan kepada Tuhan itu seringkali goyah dalam hidup kita karena orang-orang yang di sekitar kita. Jika kita hanya diam, maka kita akan terpengaruh, saudara. Ya, kita akan mudah dipengaruhi. Bahkan fokus percaya kita kepada Tuhan pun akan campur aduk, saudara. Tercampur antara suara Tuhan, suara dunia, suara Tuhan, suara iblis, saudara. Itu akan bercampur aduk. Sehingga kita harus bisa untuk menguasai kondisi dan keadaan di sekitar kita, yang akhirnya hidup kita tidak lagi terombang-ambing. Kita akan tidak mudah diombang-ambingkan. Bahkan kita tidak mudah untuk berubah-ubah. Karena apa? Karena informasi yang kita dengar itu harus selalu akurat di hadapan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Itu contohnya Daud tadi. Ya, itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, kita akan lanjut kembali. Ya, itu yang pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua, kita harus mengubah cara berpikir kita untuk kita bisa memiliki cara berpikir yang berkemenangan setiap hari. Mengapa saya harus katakan demikian? Seperti yang kita sudah dengar dan kita sudah tahu bersama, tanpa kita bisa mengubah pola pikir kita untuk kita bisa memiliki kemenangan setiap hari, maka kita akan terus mengalami kekalahan demi kekalahan, saudara. Seperti bagaimana Saul selama 80 kali, 40 hari itu 2 kali dilakukan, jadi 80 hari mendengarkan, 80 kali mendengarkan khotbah, ya, khotbah Goliat yang mengintimidasi, dan akhirnya membentuk yang namanya imajinasi, pikiran-pikiran seperti yang dikatakan oleh Goliat. Kita tidak boleh seperti itu. Ya, kita harus mengimajinasikan setiap pemikiran-pemikiran dalam hidup kita. Bagaimana caranya kita bisa menaklukkan Goliat-Goliat yang ada di hadapan kita. Itulah yang harus kita contoh, saudara. Ya, kita terus memikirkan pikiran-pikiran yang berkemenangan. Itu harus terus kita bangun dalam kehidupan kita. Sehingga fakta-fakta negatif apapun yang sudah ada, yang memang ada
dengan mudah saudara, saya percaya ya dengan mudah kita akan bisa taklukkan. Karena apa? Kita membangun mindset cara berpikir kita sesuai dengan firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang bisa kita andalkan, sehingga kita bisa kembali bangkit ya. Kita bangkit dalam keperkasaan Tuhan, kita bangkit menaklukkan segala fakta negatif yang kita jalani di hari-hari ini dalam kehidupan kita, sehingga kita lagi tidak mudah terintimidasi, kita tidak lagi mudah ya dipermainkan oleh hal-hal dunia yang saat ini sedang terus menekan kehidupan kita. Yang ketiga, kita andalkan Tuhan ya. Kita andalkan Tuhan dan kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Itu seperti yang Yohanes pasal 15 ayat 5 tadi. Andalkan Tuhan saja dan bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan. Hal ini sangat penting. Kita pastikan setiap hari ada pekerjaan Roh Kudus itu dalam hidup kita. Kita pastikan setiap hari ada firman yang terus mencetak akal budi kita. Karena ketika firman dan Roh Kudus itu mencetak akal budi kita, itu seperti dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Ya saudara, kita bisa baca sendiri. Ketika kita terus mencetak akal budi kita, mindset, cara berpikir kita, kita selaraskan ya dengan kebenaran firman Tuhan. Kita menyelaraskan kecenderungan hati kita sehingga kita bisa melihat sebagaimana Tuhan itu ada, saudara. Dan kita tidak hanya bergantung kepada hal-hal yang dari luar, tetapi kita bisa mengandalkan Tuhan dengan sepenuhnya itu dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi sama seperti Daud. Ya, kita bukan lagi meresponi Goliat, tetapi kita bisa merespon seperti Daud. Dan kehidupan kita akan terus dikuatkan ketika kita terus mengandalkan akan hidup kita. Kita dapat melanjutkan perjalanan kehidupan kita di hari-hari ini. Perjalanan rohani kita jangan sampai terhenti, ya, tapi kita akan terus berjalan dari kekuatan kepada kekuatan. Kemudian satu lagi yang keempat, sadarilah bahwa semua yang terjadi saat ini ada dalam kendali Tuhan. Ya, sadarilah semua ada di dalam kendali Tuhan. Amin, saudara. Ya, itu harus kita aminkan dalam hidup kita. Apapun seburuk apapun yang kita alami dalam hidup kita, sekejam apapun mungkin kita mengalami sesuatu, tapi sadarilah bahwa semua itu dalam kendali Tuhan. Peperangan sehebat apapun, ya, peperangan sedahsyat apapun yang kita alami dalam hidup kita, hasil akhirnya adalah bahwa semua ada di dalam tangan Tuhan. Hasil akhir dari peperangan yang kita lakukan, kita bukan sedang merebut kemenangan, kita bukan sedang berlaku sendiri, tetapi kita sedang mempertahankan kemenangan yang Tuhan berikan. Ya, kita akan lebih dari pemenang, firman Tuhan katakan. Akhirnya kita timbul menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Yang kelima, seorang prajurit, ya, seorang prajurit ketika dia berperang, dia akan melakukan peperangan seperti seseorang yang akan mempertahankan nyawanya dalam kehidupannya. Tetapi satu hal, saudara, ya, seorang prajurit perang dan pahlawan iman itu merupakan pribadi yang tidak mengasihi nyawanya sendiri, seperti Rasul Paulus katakan. Sehingga tidak ada lagi ketakutan dalam hidup kita. Penyebab orang yang masih hidup dalam ketakutan itu bersumber karena masih adanya roh cinta akan diri sendiri, roh cinta akan dunia, roh cinta akan mamon, saudara. Yang ketiga hal ini yang seringkali membuat ketakutan itu ada dalam hidup kita, sehingga kita lebih mengasihi nyawa kita daripada kita mengasihi Tuhan. Sehingga hasilnya hidup kita hanya untuk diri kita sendiri, dan hidup kita hanya untuk menyelamatkan diri kita sendiri, bukan untuk Tuhan dan penggenapan rencananya. Intinya kita takut mati, ya. Saya percaya tidak akan ada satu orang pun yang tidak takut mati, saudara. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang-orang yang digunakan oleh Tuhan, tidak pada tempatnya, ya, kita memiliki sifat seperti ini. Kita
Kita tidak boleh takut mati, saudara, karena hidup kita ada di tangan Tuhan. Semakin kita mengandalkan Tuhan, semakin kita menyerahkan seluruh hidup kita, maka Dia akan melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Jadi kunci kemenangan dalam kehidupan kita adalah justru ketika kita tidak mempertahankan nyawa kita, ya, maka kita akan percaya, saudara. Kita bisa percaya penuh pada Tuhan dan menjadi saksi bahwa Tuhan itu ada dan Dia masih terus bekerja. Kita baca dalam Wahyu. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Wahyu 12 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ya, jelas sekali firman Tuhan katakan. Jadi ada banyak cerita di Alkitab yang menggambarkan tentang pertarungan dasar keyakinan. Cerita tentang Daniel di lubang singa. Cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego yang harus mempertahankan iman mereka. Ya, ada saatnya kita akan alami hal-hal seperti itu, saudara. Tetapi ketika kita siap, ya, dari sekarang kita siap dan kita tidak mengandalkan kekuatan kita, maka kita akan alami hal-hal kemenangan seperti contoh-contoh di dalam Alkitab. Kita tidak menggadaikan iman kita. Kita tidak menggadaikan Tuhan itu dalam hidup kita hanya dengan perkara-perkara materi, dengan hanya perkara-perkara duniawi, sebagaimana yang dilakukan oleh Esau yang akhirnya kehilangan hak kesulungannya karena dia menggadaikan Tuhannya, menggadaikan imannya hanya karena semangkuk sop kacang merah. Bagaimana juga yang terjadi dengan dua orang pengintai yang dikirim oleh Musa pada saat itu. Kehidupan Yosua dan Kaleb itu membuktikan sekalipun mereka cuma dua orang, sekalipun mereka di pihak yang minoritas, tetapi dengan berani mereka mengambil sebuah keputusan seperti yang Tuhan sudah katakan dalam hidup mereka. Mereka tidak takut mati, mereka tidak takut apapun yang akan terjadi dalam hidup mereka, karena mereka tahu pembelaan Tuhan itu nyata atas kehidupan kita. Ya, bagaimana juga dalam kehidupan sistem Babel yang mengandalkan akan hikmat manusia. Kita tidak bisa mengandalkan hikmat manusia di hari ini. Kita tidak bisa mengandalkan orang-orang yang kita anggap bisa menolong kita. Kita tidak bisa mengandalkan manusia. Yang kita bisa andalkan hanya Tuhan. Semua itu nyawa taruhannya, ya. Semua yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan iman tadi itu nyawa yang mereka pertaruhkan. Saya teringat akan satu kata-kata seorang hamba Tuhan. Dia katakan seperti ini. Satu benih firman, ya, itu memberikan kepada kita otoritas untuk mengubah fakta apapun yang kita hadapi dengan kuasa kebenaran. Ya, sekali saya katakan, satu benih firman memberikan kepada kita otoritas untuk mengubah fakta apapun yang kita hadapi dengan kuasa kebenaran. Dan dengan benih firman yang sama, itu memberikan kepada kita anugerah untuk kita menjadikan yang mustahil menjadi mungkin. Hanya dengan satu benih firman, ketika kita mendengar firman, kita meyakini firman itu, kita perkatakan firman itu, maka benih firman itu, ya, akan menjadikan satu otoritas kuasa dalam hidup kita. Kita memiliki kuasa untuk memperkatakannya, sehingga fakta apapun yang kita hadapi, kita akan hadapi dengan kuasa kebenaran. Dan firman yang kita perkatakan itu akan memberikan kepada kita satu anugerah untuk apa? Menjadikan yang mustahil menjadi mungkin. Amin. Ya, mari kita baca. Sefanya 3 ayat yang ke-17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Sekali lagi saya ingin kita sama-sama bacakan. 2, 3. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai.
Ketika kita mengalami ketakutan, ketika kita mengalami hal-hal negatif, kita harus ingat ayat ini, saudara. Kita bisa perkatakan ayat ini, bahwa Tuhan Allahku ada di antaraku sebagai pahlawan yang memberi aku kemenangan. Tuhan bergirang karena aku dengan sukacita. Kita tinggal ganti ya kalimat atau katakan itu dengan diri kita sendiri. Maka saya percaya firman itu akan terus menguatkan kita. Karena firman ini katakan, Tuhan membaharui hidup kita dengan kasih-Nya. Bahkan Ia, yaitu Tuhan, akan bersorak-sorai. Bayangkan, Tuhan akan bersorak-sorai karena Dia melihat kemenangan dalam hidup kita. Satu lagi, Mazmur pasal 27. Mazmur pasal yang ke-27, ayat yang ke-6. Mazmur 27 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama. Mazmur 27 ayat ke-6. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekelilingku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Kalau di dalam Zefanya 3:17 katakan, Tuhan akan berperang bagi kita. Dia sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Kemudian kita bisa sambung lagi di Mazmur 27 ini. Karena Tuhan sudah memberikan kita kemenangan, maka sekarang tegaklah kepalaku. Oh, luar biasa, saudara. Kita bisa pakai ayat-ayat ini untuk apa? Menekan setiap perasaan-perasaan negatif, setiap hal-hal yang tidak kita inginkan dalam hidup kita. Kita tekan itu ketika kita terus memperkatakan firman. Maka sekarang tegaklah kepalaku. Aku bisa menegakkan kepalaku. Aku bisa memandang ke depan kembali dengan penuh pengharapan. Untuk apa? Mengatasi setiap musuh-musuh yang ada di sekelilingku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Biar kita terus melekat pada pokok anggur yang ada. Ya, dengan sorak-sorai, dengan kita mempersembahkan korban syukur, dengan kita terus menaikkan syukur kepada Tuhan, kita terus memuji memuliakan nama Tuhan. Ya, kita bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka saya percaya kita akan terus bisa melekat kepada Tuhan dan kita akan terus bertumbuh menghasilkan buah-buah di hadapan Tuhan. Mari saya undang untuk kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Kau sudah menjadikan kami sebagai ranting-ranting-Mu Tuhan. Kami Kau jadikan carang cabang-cabang-Mu Tuhan. Dan Engkau sendiri akan menjadi pokok pohon itu dalam hidup kami, yang membuat kami bertumbuh, membuat kami menghasilkan buah. Biar di hari-hari ini Tuhan, apapun kondisi keadaan yang kami hadapi Tuhan, kami tidak akan dipengaruhi oleh kondisi apapun. Karena kami tahu selalu ada aliran-aliran air hidup itu dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ketika kami terus mempercayakan firman-Mu, memperkatakan firman-Mu Tuhan, maka aliran air hidup itu akan menghidupkan kami, menyegarkan roh dan jiwa kami, dan semakin membuat kami bertumbuh. Dan kami percaya tidak lagi sumbatan-sumbatan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala sumbatan-sumbatan rohani, segala sumbatan-sumbatan yang menghalangi untuk aliran air hidup-Mu Tuhan memenuhi hidup kami, aku patahkan, kami putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kembali mengalir aliran air hidup itu dalam roh dan jiwa kami, dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga hidup kami terus disegarkan, kami terus dikuatkan. Kami tidak pernah mengalami kekeringan, kami tidak pernah mengalami Tuhan kehausan dan kelaparan, karena selalu ada kehidupan roh di dalam hidup kami, dan selalu ada makanan rohani yang menguatkan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami percaya pagi hari ini kuasa firman-Mu Tuhan akan terus bekerja dalam hidup kami, sehingga kami akan menjadi anak-anak-Mu yang hidup dalam kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan. Apapun yang menggoncang hidup kami, menggoncang rumah tangga, menggoncang keluarga, mengguncang pekerjaan usaha kami, itu tidak akan pernah bisa menggagalkan rencana dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Biar hidup kami terus Tuhan ada di dalam Engkau. Kami terus memiliki roh yang lembut, mudah dibentuk, mudah diajar, dan kami mau berubah. Biar ketulusan hati, kejujuran, kesetiaan itu ada dalam hidup kami. Hamba berdoa bagi kepala rumah tangga,
yang ada di hadapan hadirat-Mu Tuhan sebagai keluarga Peniel Bapa. Biar kami boleh menjadi kepala-kepala rumah tangga yang hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi kepala-kepala rumah tangga yang bisa membawa anak-anak istri kami Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran-Mu, untuk terus mempersembahkan korban yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Hidup di dalam roh penyembahan, hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Itu terus yang kami lakukan karena kami percaya Bapa, ketika roh penyembahan itu ada dalam hidup kami, ketika roh doa, roh pujian dan roh syukur itu ada pada kami Tuhan, maka kami akan menjadi jemaat yang kuat, menjadi keluarga-keluarga yang terus bersukacita di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya damai sejahtera sukacita Tuhan, kekuatan kesehatan ilahi terus Engkau limpahkan, terus Engkau alirkan dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada lagi hal yang mengkhawatirkan dalam hidup kami, karena kami tetap ada dalam pokok anggur itu, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Kami akan menikmati kedamaian, sukacita dan sejahtera yang Roh Kudus limpahkan atas kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih, kita pulang bersama dan kita nikmati persekutuan dengan Bapa di surga mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin.